Salah lirik langsung lolos. Ya itu mungkin itu jurinya udah kecintaan itu. Ya nggak apa-apa salahin juri. Orang jurinya nggak ngeh, bagus dia salah tapi nggak ketara sampai juri nggak tahu. Selamat malam pemirsa. Dunia hiburan tanah air kembali dikejutkan oleh drama panas di balik panggung kompetisi musik terbesar, Dangdut Akademi 7. Konflik ini kini bukan lagi sekedar skor dan eliminasi, melainkan perang terbuka antara dua ikon panggung, Mae Soimah dan Saiful Jamil. Perseteruan ini dipicu oleh tuduhan serius yang dilayangkan Saiful Jamil mengenai ketidakadilan Dewan Juri dalam kelolosan kontestan muda Shakira Sidrap. Tuduhan ini mengguncang fondasi kompetisi, menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi dan integritas penilaian. Bagaimana mungkin seorang kontestan yang membuat kesalahan fatal di atas panggung bisa melenggang mulus ke babak berikutnya? Publik menuntut jawaban, dan di tengah kegaduhan ini, Mae Soimah tampil dengan pernyataan yang jujur dan blak-blakan yang oleh banyak pihak dinilai sebagai sebuah skakmat telak terhadap Saiful Jamil. Mari kita telaah lebih dalam akar masalah yang telah mengubah kompetisi musik menjadi arena debat publik. Jika sebelumnya kita hanya fokus pada siapa yang akan menjadi juara, kini perhatian kita beralih ke siapa yang lebih jujur, Mae atau Bang Ipul. Tuduhan awal Saiful Jamil meragukan keadilan juri. Saiful Jamil atau akrab disapa Bang Ipul secara terbuka menyuarakan kekecewaannya dan meragukan profesionalisme Dewan Juri DA7. Saiful Jamil tidak hanya mengkritik hasil, melainkan langsung menuduh adanya ketidakjujuran dan favoritisme dalam sistem penjurian. Dalam siaran langsungnya, ia mempertanyakan konsistensi nilai yang diberikan, terutama terkait kelolosan Shakira. Ia berpendapat pada level top 10, kesalahan teknis seperti lupa lirik seharusnya tidak dapat ditoleransi. Tuduhan ini tentu saja berbobot, mengingat Bang Ipul sendiri adalah mantan juri yang sangat memahami seluk-beluk kompetisi ini. Ia seolah berkata, "Saya tahu persis bagaimana dapur ini bekerja." Saiful Jamil menuntut keadilan bagi kontestan lain yang tampil sempurna, namun terancam tersenggol. Lelucon ringan, tuduhan ini membuat kita bertanya-tanya, apakah Bang Ipul harus mengirimkan surat cinta ke Indosiar yang berisi, "Cinta itu tidak buta juri, tolong lihat dengan mata hati dan telinga." Tampaknya Bang Ipul sedang mencari kursi kosong di sana, namun Mae Soimah tampaknya siap menendangnya kembali ke kursi penonton. Pemicu utama konflik, keajaiban virtual gift Shakira. Akar dari seluruh kegaduhan ini bermula dari penampilan Shakira Sidrap di konser Rizal Top 10 Grup 1. Shakira, kontestan berbakat dari Sulawesi Selatan, melakukan kesalahan fatal di atas panggung, lupa lirik. Hal ini menempatkannya di posisi 2 terbawah, selangkah lagi dari eliminasi. Namun, di detik-detik krusial, datanglah penyelamat tak terduga, lonjakan virtual gift yang masif dari basis penggemarnya yang sangat loyal. Dukungan digital ini secara ajaib mengubah perolehan skornya, mengungguli penilaian teknis, dan mengamankannya dari puntu keluar. Momen ini menjadi titik tolak Saiful Jamil. Baginya, kekuatan finansial fanbase telah mengalahkan kualitas vokal dan penilaian profesional. Fenomena ini memicu Saiful Jamil untuk menuduh juri telah mengalah pada tekanan rating dan virtual gift. Lelucon ringan, Shakira mungkin harus berterima kasih kepada wifi di Sidrap yang sangat kencang. Jika sinyalnya lemot sedikit saja, ceritanya mungkin sudah berakhir. Kini kita tahu bahwa di dunia dangdut, kekuatan gift ternyata lebih besar daripada kekuatan standing ovation. Respon mengejutkan Soimah, pengakuan yang meledak. Di tengah panasnya kritik dari Saiful Jamil, publik menanti pembelaan dari Dewan Juri, terutama Mae Soimah yang dikenal paling vokal. Namun, respons yang diberikan Soimah justru jauh dari dugaan. Alih-alih membela diri mati-matian, Mae Soimah justru mengeluarkan pengakuan eksplosif yang membenarkan substansi tuduhan. Ia dengan tegas menyatakan bahwa Shakira Sidrap lolos murni karena virtual gift. Soimah bahkan berujar tanpa tedeng aling-aling, "Kalau nggak ada aturan virtual gift, aku buang kau Shakira." Pernyataan ini adalah sebuah skakmat yang tak terhindarkan.
Mae Soimah seolah mengakui bahwa di balik sistem yang ada, virtual gift memang menjadi faktor penentu, bahkan melebihi penilaian profesional mereka. Lelucon ringan, pengakuan ini mungkin membuat juri lain sedikit panik. Mereka pasti berpikir, Mae, kenapa kamu jujur sekali? Sekarang kita semua harus menghadapi Bang Ipul. Tapi setidaknya kejujuran Soimah membuat kita semua salut. Saiful Jamil melancarkan serangan balik, tuduhan cuci tangan. Pengakuan Soimah yang membenarkan peran virtual gift ternyata tidak mengakhiri konflik, melainkan memberikan amunisi baru bagi Saiful Jamil. Bang Ipul menggunakan kejujuran Soimah untuk menuduh juri sedang melakukan cuci tangan dan melarikan diri dari tanggung jawab. Saiful Jamil mempertanyakan, kenapa pernyataan tegas itu baru keluar setelah Shakira diselamatkan dan kontroversi meledak. Ia menuduh juri tidak konsisten dan hanya menjadikan sistem gift sebagai kambing hitam. Saiful Jamil merasa aneh jika Shakira memang pantas dieliminasi, kenapa para juri tidak bersikap tegas dari awal dan malah mempertahankan anak didiknya. Saiful Jamil menuntut tanggung jawab penuh, bukan hanya lemparan isu. Lelucon ringan, Bang Ipul mungkin benar, para juri harus hati-hati. Jika terus-terusan cuci tangan, nanti mereka dituduh mempromosikan merek sabun tertentu di tengah acara. Ups! Pertarungan standar juri, tuduhan inkonsistensi nilai. Konflik antara Bang Ipul dan Mae Soimah ini meluas menjadi debat serius tentang standar penjurian. Saiful Jamil secara spesifik menuding juri tidak transparan dalam menilai, menyinggung bahwa klaim penilaian akumulasi hanyalah bullshit, kami sensor sebagai SHT belaka. Ia heran melihat inkonsistensi perlakuan terhadap kontestan dengan kekurangan yang sama. Misalnya, Bang Ipul mencontohkan kontestan lain yang juga memiliki kekurangan minor justru langsung dieliminasi, sementara Shakira terus dipertahankan. Bang Ipul menantang juri untuk mundur jika tidak mampu bersikap profesional dan adil. Ia menekankan bahwa bayaran mahal yang diterima juri seharusnya diimbangi dengan kualitas penilaian yang tidak memihak. Lelucon ringan, sepertinya Bang Ipul berpikir, jika juri mau tidak adil, setidaknya lakukanlah dengan lebih cerdik, jangan terlalu kentara. Kini, semua orang tahu, dalam kompetisi, accumulated score bisa jadi sama misteriusnya dengan resep rahasia masakan Mae Soimah. Saiful Jamil menuntut kejujuran murni. Mengapa baru sekarang? Titik paling tajam dari kritik Saiful Jamil adalah pertanyaan mendasar tentang waktu pengakuan Mae Soimah. Mengapa baru sekarang? Saiful Jamil mempertanyakan niat baik juri. Apakah mereka sungguh-sungguh ingin menegakkan keadilan atau hanya ingin meredam amarah publik? Ia menuduh Soimah dan juri lain menunggu hingga fanbase Shakira berhasil menyelamatkannya dengan gift, baru kemudian memberikan statement tegas. Bagi Saiful Jamil, kejujuran harusnya ditegakkan dari awal, di mana kesalahan harus diakui sebagai kesalahan. Ia menyarankan, jika memang Shakira layak dieliminasi, seharusnya juri bersikukuh pada penilaian profesional mereka tanpa terpengaruh oleh faktor eksternal. Lelucon ringan, Bang Ipul pasti berpikir, kalau ada rahasia, bilang dari awal dong, jangan menunggu saya yang membongkarnya. Padahal, Mae Soimah mungkin hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk mendapatkan trending topik yang lebih tinggi. Analisis konflik, perang gengsi mantan versus juri aktif. Di luar semua isu teknis, banyak pengamat menilai konflik ini adalah perang gengsi antara mantan juri dan juri aktif. Saiful Jamil, yang dikenal vokal, seolah ingin menunjukkan bahwa ia masih memiliki suara signifikan di industri dangdut dan bahwa standar yang ia terapkan di masanya lebih baik. Di sisi lain, Mae Soimah, dengan pengakuannya, menunjukkan bahwa ia tetap berpegang pada kejujuran, bahkan jika harus mengkritik sistem yang ia jalani. Konflik ini secara efektif menjual drama di luar panggung dan menarik perhatian yang lebih besar daripada kompetisi itu sendiri. Ini adalah tontonan yang jauh lebih menarik daripada sesi judging biasa. Lelucon ringan, sepertinya mereka berdua sedang memperebutkan gelar raja drama di YouTube. Jika Bang Ipul menggunakan tuduhan, Mae Soimah menggunakan kejujuran. Penontonlah yang diuntungkan, mendapatkan hiburan gratis. Dampak terhadap kontestan lain, hati yang patah.
Kontroversi ini memberikan dampak emosional yang signifikan terhadap kontestan lain di DA7. Saiful Jamil menyoroti betapa tidak adilnya situasi ini bagi peserta seperti Mila, Valen, atau Mutia yang tampil memukau dan mendapatkan standing ovation, namun nasib mereka nyaris dikalahkan oleh virtual gift yang menyelamatkan Shakira. Saiful Jamil menyuarakan kepedihan para kontestan yang merasa usaha keras mereka dikhianati oleh sistem. Jika performa sempurna bisa dikalahkan oleh jumlah gift, maka semangat kompetisi akan mati. Kritikus lain sependapat, menuntut Indosiar untuk meninjau kembali bobot penilaian antara skill dan digital support. Lelucon ringan, kontestan lain mungkin berpikir, lain kali kami tidak hanya membawa kostum terbaik, tapi juga operator call center untuk memohon gift. Kesimpulan reporter, dilema integritas dan virtual gift. Pemirsa, konflik antara Saiful Jamil dan Mae Soimah ini mengungkap dilema besar yang dihadapi semua reality show berbasis voting. Bagaimana menyeimbangkan integritas artistik dengan keuntungan komersial? Pengakuan Mae Soimah yang belak-belakan sebenarnya membenarkan kritik Saiful Jamil tentang faktor X di luar bakat. Di DA7, virtual gift kini adalah dewa penentu nasib yang tak terhindarkan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah penonton, juri, dan Saiful Jamil dapat menerima kenyataan pahit ini, ataukah mereka akan terus menuntut sistem yang 100% adil dan mengorbankan cuan dari fanbase militan? Hanya waktu yang akan menjawab apakah Indosiar akan mengubah aturan mainnya, ataukah konflik ini akan terus berlanjut. Kami akan terus memantau perkembangan drama ini. Sekian laporan kami.